Ah, kendor tadi itu nanti. Ya. Sip. Loh, kok sudah bisa jalan? Ah, lihat ikan ayo. Nah, nanti kalau sudah ini pakai tongkat. Oh, Bude semangatnya besar kok. Mau pulang. Semangat mau pulang. Karena dari semalam itu kerjaan ini. Numpuk. Tidak, yang dosen-dosen punya ini tuh, kinerja tuh. Oh. Kalau nggak bikin kan tunjangannya nggak keluar. Terpaksa biar sakit siapa yang mau bantu? Duduk pakai kursi roda aja, ya. Sudah ringan ya Mbak, kakinya juga. Iya. Cuman tangan aja. Kayak ini loh, nekuk. Ini kan mau angkat. Sininya kayak. Mbak, katanya sakit. Di terapi asap bisa sembuh. Gimana ceritanya Mbak? Ceritain dong. Sebelumnya kenalkan saya Ibu Desi dari Manokwari, Papua Barat. Saya awalnya sakit dengan diagnosa dokter ada gangguan di lumbar kedua, tulang belakang, dengan gejala awal itu kesemutan, kebas-kebas kesemutan. Perubahannya cepat sekali karena hanya beberapa hari setelah diagnosa itu saya mengalami gangguan fisik yang cukup berat, seperti kaki tidak bisa digerakkan, tidak bisa berjalan, tangan juga begitu. Nah, saya mendapat informasi bahwa di Semarang ada pengobatan dengan metode pengasapan. Saya sendiri belum tahu, tapi informasi dari adik bahwa itu bisa untuk menyembuhkan penyakit gitu. Kemudian karena semakin berat juga, artinya gangguan terhadap fisik saya itu semakin berat. Nah, akhirnya saya minta dirujuk ke Semarang. Tanggal 28 Desember 2023 saya tiba di Semarang dan saya bisa memulai pengobatan itu, terapi di rumah adik. Tapi dengan kondisi awal saya datang dari Manokwari itu sudah tidak bisa jalan, yang menggunakan kursi roda. Kemudian di terapi beberapa hari di terapi asap, ada perubahan awal mulai terlihat dengan bisa digerakkan kaki.
tetapi ada penurunan sedikit dari kondisi fisik itu. Jadi seperti orang yang menderita stroke, jadi kebas-kebasnya itu sampai ke muka, sampai mengganggu saya berbicara, mengganggu saya makan. Nah, karena kondisi itu sebenarnya dengan yang namanya terapi juga enggak terus instan, ya tetap bertahap. Tetapi karena kondisi saya ada penurunan karena saya tidak bisa makan, nah kemudian fisik semakin lemah, akhirnya untuk sementara terapi itu dihentikan. Saya dirujuk ke rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti apa atau sakitnya apa gitu. Sesudah itu di rumah sakit akhirnya diketahui bahwa saya kena penyakit SGB. SGB itu sindrom Guillain-Barré yang menurut dokter ini penyakit yang langka, memang jarang terjadi, tetapi sekarang ya banyak juga yang kena seperti itu, penyakit autoimun yang pemicunya bisa saja dari virus atau bakteri, tetapi ini belum diketahui pasti apa yang menyebabkan itu, tetapi gejalanya ya seperti itu. Akhirnya gejala-gejala seperti kelumpuhan itu yang saya alami itu yang, dan akhirnya diputuskan untuk penanganan secara medis dengan cuci plasma. Setelah proses itu berjalan kurang lebih 1 bulan, saya bisa diperbolehkan pulang, tetapi saya masih belum bisa berjalan. Jadi secara fisik saya sebenarnya sudah sembuh, tetapi untuk menggerakkan anggota badan itu belum bisa. Seperti masih Kak lumpuh gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, jadi pulang masih menggunakan kursi roda, masih dituntun, jadi secara fisik belum normal, jadi lebih banyak beraktivitas di tempat tidur. Setelah di rumah diterapi kembali, terapi asap dengan oleh adik, dan juga ada Yeni, Fenty, Mas Andi, biasa, Mas Andi, orang yang luar biasa yang membantu saya untuk bisa sembuh. Tapi menurut saya, satu, apapun terapinya, ya kita semua berserah kepada Tuhan bahwa semua ini mujizat. Tapi ada maksud Tuhan untuk memberikan itu supaya kita bisa berbagi cerita dengan orang lain, memberi semangat kepada orang lain supaya mereka juga mau. Itu maksud Tuhan kalau memberikan mujizat kepada kita, dan kalau kita percaya pasti mujizat itu nyata. Tadinya mungkin tidak terlalu bukan tidak terlalu berharap, tetapi rasanya sudah putus asa dengan kondisi itu karena tidak bisa apa-apa. Tapi setelah terapi itu, dan memang ya tentunya dengan doa, banyak yang mendoakan, dan juga yang
yang membantu saya melalui terapi ini itu sangat-sangat luar biasa. Dan satu hal yang perlu diketahui bahwa semangat dari diri sendiri, bukan hanya dari orang-orang yang membantu kita melalui terapi, tetapi dari diri sendiri. Hanya semangat untuk sembuh dengan cara mau diterapi, dan ada hal lain juga yang mendukung itu, misalnya ya tetap makan. Kalau kita juga putus asa dengan itu, apapun terapinya juga tidak akan bermanfaat. Jadi saya hanya ingin memotivasi orang-orang yang sekarang ini sedang melakukan terapi atau mengikuti terapi. Jadi tetap semangat. Kalau kita percaya melalui doa, melalui terapi, Tuhan pasti menyembuhkan. Dan itu yang sudah dilakukan selama ini, bahwa terapi asap yang dilakukan ini dengan doa-doa yang baik oleh terapis maupun kita sendiri, itu akan sangat membantu kita untuk memperoleh kesembuhan. Oh iya Mbak, untuk progresnya dari sakit kena SGB itu berapa lama ya Mbak? Kalau yang kena SGB itu menurut dokter itu lama ya Mbak ya? Ya, dari tanggal 19 saya merasakan saya didiagnosa itu awal. Kemudian 22 Desember sudah menurun kondisinya. Tanggal 28 Desember tiba di Semarang, semakin parah. 1 bulan di rumah sakit juga sangat-sangat parah. Dan menurut dokter sembuhnya itu akan memakan waktu yang cukup lama ya. Sangat lama. Jadi tidak instan. Karena ya buktinya keluar rumah sakit 1 Februari itu belum bisa apa-apa. Masih kayak lumpuh gitu ya Mbak ya. Tapi karena dengan rutinitas asap ya. Terapi ya, terus mau aja, kadang-kadang memang rasa lelah, malas untuk mengikuti terapi, tapi ya karena pengen sembuh ya Mbak. Ya semangat aja untuk semangat. Bisa sembuh. Saya bisa jalan setelah 1 minggu. Setelah saya keluar dari rumah sakit itu, saya masih pakai kursi roda. Seminggu kemudian sudah jalan dengan tongkat. Sesudah itu beberapa hari kemudian sudah jalan tanpa tongkat. Dan sekarang ya sudah jalan sendiri, semua beraktivitas sendiri. Ya meskipun aktivitasnya belum berat, tetapi sudah kembali seperti semula. Itu saya ingin progresnya dengan terapi asap cuma 2 bulan ya Mbak ya? Itu dari Desember sampai sekarang ini sudah bisa jalan ya? Ya. Meskipun yang 1 bulan sebelumnya. Ma, ya, sini jalan. Berat. Terus. Gusti